Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Nailani SPD. Saya guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMPN 2 Kusan Hulu. Di SMP Negeri 2 Kusan Hulu, siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Mereka jarang diberi kesempatan untuk berperan aktif. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya ingin menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, di mana setiap siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Namun, setiap siswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Tantangan terbesar saya adalah mengelola keberagaman siswa. Beberapa siswa lebih cepat menangkap materi, sementara yang lain membutuhkan lebih banyak bimbingan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan kesenjangan dalam hasil belajar. Saya perlu menemukan cara agar semua siswa terlibat aktif dan merasa dihargai dalam proses belajar, terlepas dari perbedaan kemampuan mereka. Saya mengembangkan pendekatan pelopor siswa berbagi sebagai solusi. Dalam pendekatan ini, siswa yang cepat memahami materi bertindak sebagai mentor bagi siswa lain yang membutuhkan lebih banyak dukungan. Mereka berbagi pengetahuan melalui diskusi kelompok kecil dan presentasi di kelas. Saya juga memberikan tugas berbasis proyek di mana setiap siswa melakukan pengamatan, kemudian berbagi hasilnya kepada teman sekelas. Dengan metode ini, siswa tidak hanya belajar dari saya sebagai guru, tetapi juga dari teman sebaya mereka. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kolaborasi di antara siswa, serta memungkinkan setiap individu belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka. Pendekatan pelopor siswa berbagi berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dalam kelas. Mereka menjadi lebih aktif, percaya diri, dan termotivasi untuk belajar. Siswa yang sebelumnya pasif kini berani berbagi dan berkontribusi dalam diskusi kelas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama dan komunikasi. Ya, setelah saya berdoa untuk menanamkan sifat atau sikap nasionalisme kita, langkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan kalian berdiri semua.
silakan duduk kembali. Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian menjadi pelopor siswa berbagi. Ya, kalian dengan bebas membagikan pengetahuan, pengalaman, atau informasi apapun yang kalian dapat dari sumber manapun, baik itu media sosial, blogger, kemudian Facebook atau internet, Google lainnya. Ya, silakan Bapak ingin beri kesempatan kepada siswa untuk memberanikan diri menjadi pelopor siswa berbagi. Ya, silakan acungkan jarinya untuk menjadi pelopor siswa berbagi, membagikan informasi yang telah kalian baca di rumah ya, dari sumber manapun. Silakan. Baik, sebelum presentasi grup kami pada pagi hari ini, saya ingin melampirkan sebuah motivasi untuk kita semua. Mimpi tidak akan pernah mati. Dia cuma bakal pingsan, mau dipukul sekeras apapun, mau dihajar sekeras apapun. Dia cuma bakal pingsan dan bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan. Tepuk tangan dulu. Saya Melania Madani dengan ini membuka presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kali ini adalah menemukan data dalam teks laporan hasil konservasi dan mengenal struktur teks laporan hasil konservasi. Pertama-tama adalah yang kami bahas adalah 4 topik. Yang pertama judul, pernyataan umum, deskripsi bagian dan manfaat, dan terakhir kesimpulan. Baik, topik yang pertama adalah judul. Judul teks laporan hasil observasi biasanya terletak di bagian depan sebelum paragraf awal. 5 ingin menanyakan apa mengenai objek yang diamati serta manfaat dari objek tersebut. Apa saja langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi? Kelompok 4 ya. Apa saja langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi? Baik. Yang pertama adalah menentukan objek pengamatan, pilih objek, fenomena atau peristiwa yang akan diamati. Objek bisa berupa benda, makhluk hidup, fenomena alam, atau kejadian tertentu. Yang tertinggi nilainya. Ya, silakan. Saya mempelajari tentang teks observasi pada hari ini. Menurut saya sangat baik pembelajarannya tentang teks hasil observasi, kemudian ada kisahnya dan juga SBK-nya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Dimas. Akhirnya Dimas bisa bicara. Nah, inilah gunanya kenapa Bapak selalu memberikan kesempatan kepada kalian. Kenapa ya? Jangan takut. Ngapain kalian takut? Kalau kalian takut, kalian gak akan bisa. Tapi tanamkan di dalam diri kalian, kenali potensi dari kalian, bahwa kalian itu adalah siswa-siswi yang unik dan beragam dan memiliki potensi masing-masing. Tinggal kalian bicara ke hati kalian.